Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yunika Nadifa, mahasiswi Prodi Pendidikan Tari Universitas Lampung. Pada cuplikan video ini saya akan memberikan pemahaman materi mengenai paradigma pendidikan seni yang akan terbagi menjadi 3 sub. Yang pertama yakni pendidikan seni, yang kedua penyelenggaraan pendidikan seni, dan yang terakhir ataupun yang ketiga, pendidikan seni sebagai pendidikan nilai. Oke, langsung saja untuk pemahaman materi pertama mengenai pendidikan seni. Pendidikan seni awalnya merupakan upaya sadar untuk mewariskan kemampuan berkesenian sebagai bentuk transformasi budaya dari generasi ke generasi selanjutnya. Proses ini dilakukan oleh seniman kepada individu yang berminat menjadi calon seniman. Seiring perkembangannya waktu, pendidik seni mulai dilembagakan secara formal ataupun non-formal. Pewaris kemampuan seni tidak hanya dilakukan oleh seniman, tetapi juga oleh pendidik seni atau individu lain yang memiliki kemampuan berkesenian serta mampu mengajarkannya. Transformasi kebudayaan melalui pendidikan seni merupakan hal yang tak terelakkan karena kebudayaan yang melahirkan seni juga berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti religius, sosial, politik, ekonomi, psikologis, dan pendidikan. Kebudayaan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan kehidupan kita sendiri. Seni dapat berfungsi sebagai persembahan kepada Tuhan, peningkatan status sosial, propaganda, ritual, serta sebagai sarana ekonomi. Oleh karena itu, belajar seni juga berarti mengenali kebudayaan serta mendasarinya. Seni adalah cerminan budaya masyarakat, dan melalui pendidikan seni, pemahaman budaya serta nilai-nilainya dapat diinternalisasikan. Sejak awal peradaban, pendidikan seni telah menjadi sarana transformasi budaya yang bahkan dianggap oleh Plato sebagai dasar dari semua pendidikan. Kemampuan berkesenian dibedakan menjadi 2 sasaran. Yang pertama yakni pendidikan seni yang memiliki tujuan agar siswa memiliki kompetensi terkait dengan kesenian atau disebut dengan tekstual, seperti penghayatan seni, kemahiran dalam menghasilkan karya, dan kemampuan mengkaji seni. Seni dipandang sebagai tujuan dan aset budaya yang harus dilestarikan. Yang kedua yakni pendidikan seni yang diarahkan untuk mengembangkan potensi individu, yang dimaksud dengan kontekstual, di mana seni menjadi pengalaman belajar yang membantu pendewasaan. Contohnya melalui apresiasi dan kreasi seni, siswa dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan suatu masalah. Justifikasi tekstual menekankan penguasaan substansi seni sebagai tujuan, sedangkan justifikasi konseptual menekankan dampak pendidikan seni terhadap perkembangan individu. Menurut Einstein, pengembangan pembelajaran seni dengan tujuan esensial terfokus pada seni itu sendiri, sedangkan pembelajaran kontekstual mengutamakan dampak yang diikutkan dari proses pembelajaran seni tersebut. Makna pendidikan seni sendiri merupakan pemberian pengalaman estetik kepada siswa, yaitu pengalaman penghayatan keindahan. Pengalaman ini diproses melalui kegiatan apresiasi dan kreasi. Yang keduanya melibatkan nilai ekspresi sebagai bentuk ungkapan cipta, rasa, dan karsa. Dalam seni rupa, berekspresi seiring disamakan dengan berkreasi, sedangkan dalam seni pertunjukan, berekspresi lebih mengacu pada penjiwaan karya seni. Melalui pendidikan seni ini, siswa diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai estetik yang melatih kepekaan rasa, kecerdasan intelektual, dan mengembangkan imajinasi. Pendidikan seni tidak hanya melibatkan emosi dan estetika, tetapi juga melibatkan etika, logika fisik, terutama dalam seni tari. Pemakaian istilah pendidikan seni sebagai nama mata pelajaran masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Beberapa ahli lebih memilih istilah pendidikan estetik, sementara yang lainnya merasa istilah pendidikan seni budaya lebih komprehensif. Perbedaan ini muncul karena pemahaman tentang seni dan estetik yang berbeda, meskipun pada praktiknya istilah-istilah tersebut sering digunakan secara tumpang tindih. Substansi dari pendidikan seni, pendidikan estetik, dan pendidikan seni budaya sama-sama berorientasi pada pengembangan nilai-nilai yang bermakna seperti imajinasi, intuisi,
kreativitas, dan kepekaan pada rasa. Pendidikan seni ini bertujuan untuk membentuk kreativitas dalam menyikapi kehidupan yang mencakup pengetahuan, kecerdikan, akal sehat, dan pemahaman norma. Nilai-nilai tersebut diharapkan menghasilkan karakter yang mulia, jujur, rendah hati, disiplin, dan toleransi yang perlu diajarkan dan dibiasakan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu pemahaman materi mengenai penyelenggaraan pendidikan seni. Pada awalnya, pewarisan kemampuan seni berlangsung dalam institut keluarga, di mana keterampilan sehari-hari dan seni ditularkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Contohnya seperti ibu mengajarkan keterampilan rumah tangga kepada putri, sedangkan ayah mengajarkan keterampilan menghasilkan pendapatan kepada seorang putra. Orang tua juga mengajarkan sebuah moral, sopan santun, dan keterampilan seni. Ketika seni dianggap bermanfaat bagi masyarakat, pendidikan seni mulai dikelola oleh masyarakat. Kesadaran akan nilai seni yang positif dan konstruktif bagi perkembangan individu dan masyarakat menyebabkan pendidikan seni dilembagakan, termasuk dalam kurikulum sekolah untuk kepentingan pendidikan profesi. Pendidikan seni yang diatur oleh pemerintah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal mengikuti aturan-aturan pemerintah, termasuk program studi dengan kurikulum ketat, dan diselenggarakan di sekolah umum serta sekolah kejurusan. Di sekolah umum, tujuan pendidikan seni bukan untuk mewariskan keterampilan, tetapi juga untuk memberikan pengalaman berkesenian yang membantu mengembangkan potensi emosional dan intelektual para siswa. Seni di sekolah umumnya bertujuan untuk membentuk individu yang utuh dengan pengalaman berkesenian yang mendukung keseimbangan psikis. Pendidikan seni di sekolah dapat dilakukan secara intrakurikuler dan ekstrakurikuler dengan perbedaan fokus pada pengalaman seni atau penguasaan keterampilan yang tertentu. Pendidikan seni di sekolah kejurusan berfokus pada bidang seni tertentu dan bertujuan mencetak calon seniman atau pelaku seni yang terampil, serta mengkaji seni untuk mengembangkan ilmu atau pembelajaran. Selain itu, siswa dilatih untuk siap memasuki dunia pekerja dengan keahlian seni yang mereka pelajari. Materi yang diajarkan mencakup elemen disiplin seni, keterampilan teknis, hingga nilai filosofi seni. Namun, lulusan sekolah kejurusan seni tidak jamin menjadi seniman, karena keseniman perlu ditemukan sendiri oleh individu. Tanggung jawab sekolah kejurusan adalah mengembangkan potensi seni siswa, sementara kesiapan bekerja juga tergantung pada diri siswa itu sendiri. Pendidikan seni non formal dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pendidikan seni yang dilembagakan dan tidak dilembagakan. Pendidikan seni yang dilembagakan contohnya seperti kursus dan sanggar yang dikelola dengan kurikulum yang lebih longgar dibanding pendidikan formal. Kursus biasanya memiliki program pembelajaran yang memberikan sertifikat setelah lulus, sementara sanggar sendiri awalnya merupakan tempat berkumpulnya seniman untuk berlatih bersama dan saling belajar. Namun, banyak sanggar beralih fungsi menjadi tempat kursus karena alasan ekonomi sendiri. Sistem pembelajaran di sanggar sulit untuk dipolakan karena tergantung pada visi, misi, dan lingkungan sanggar tersebut, serta kemampuan individu di dalamnya. Sanggar seni bisa dilihat dari seni yang dikembangkan, kompetensi pelaku seni, dan pengakuan masyarakat terhadap keahlian tersebut. Pendidikan seni informal berlangsung di lingkungan keluarga atau masyarakat dan mencakup dua metode, yaitu nyantrik dan magang. Yang pertama yaitu nyantrik. Dalam konteks ini, seseorang belajar seni dengan mengabdi secara total kepada seorang guru ataupun tokoh seni, seperti dalam cerita pewayangan di mana cantrik mengabdi kepada sang begawan. Mereka tinggal bersama guru dan menjalani kehidupan sehari-hari sambil mempelajari ilmu seni secara mendalam. Sedangkan untuk magang berbeda dari nyantrik. Magang melibatkan seseorang yang bekerja untuk seseorang ataupun lembaga dengan harapan memperoleh pekerjaan di masa yang akan datang. Magang biasanya didasari oleh keinginan kuat untuk bekerja dengan atau di tempat tersebut, dan lebih terfokus pada pengalaman kerja yang berkaitan dengan bidang seni yang dipelajarinya sebelumnya.
Sistem pembelajaran seni di lingkungan keluarga seringkali tidak terstruktur dan dilaksanakan secara informal. Misalnya, anak dalam belajar mendalang dari orang tua atau kerabat dengan berbagai cara seperti belajar secara langsung, pengamatan, ataupun menciptakan lingkungan belajar yang menarik minat anak. Di masyarakat sendiri, pendidikan seni informal juga dapat terjadi melalui media massa seperti program radio, televisi, mengajarkan apresiasi musik seni tradisional. Contoh lainnya termasuk latihan seni berkomunitas seperti kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, remaja dan melakukan latihan karawita, tari, dan seni tradisional di lingkungan kampung ataupun RT RW-nya. Latihan ini biasanya dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur secara ketat, namun terfokus pada substansi seni yang jelas. Dan selanjutnya yakni pemahaman materi terkait teknik pendidikan seni sebagai pendidikan nilai. Pendidikan seni merupakan bagian dari pendidikan nilai yang berperan penting dalam pembentukan watak bangsa. Pendidikan ini tidak hanya terfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pengembangan sikap, perilaku, kepribadian melalui nilai-nilai estetika. Di negara maju seperti Amerika, Norwegia, pendidikan sering digunakan untuk membentuk nilai dan watak individu dengan penekanan pada pendidikan humaniora dan disiplin ilmu non-eksakta. Namun, seiring kali pendidikan formal lebih menekankan pada ilmu eksakta dan teknologi yang dapat memisahkan fakta dari nilai dan estetika. Sebagai alternatif, pendidikan seni berfungsi untuk meningkatkan kepekaan rasa, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan melalui pengalaman estetik. Pendidikan seni juga membantu siswa untuk beraktualisasi diri dan memahami identitas serta maknanya sebuah hidup, menjadikannya alat yang efektif dalam mempersiapkan individu sebagai warga negara yang demokratis dan komunikasi yang lebih utuh. Kesimpulannya saya dapat pendidikan seni memiliki dua pendekatan utama, yaitu tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual terfokus pada kompetensi seni itu sendiri, sedangkan penguasaan teknik dan pemahaman nilai estetika. Sebaliknya, pendekatan kontekstual menekankan penguasaan seni sebagai alat untuk mengembangkan pribadi, kreativitas, dan pemecahan suatu masalah. Pendidikan seni dapat dilakukan secara formal dan non-formal. Pendidikan formal melibatkan kurikulum tertutup di sekolah umum dan kejurusan, bertujuan membentuk pengalaman berkesenian serta keterampilan teknis. Pendidikan non-formal mencakup kursus, sanggar, dan pendidikan informal di keluarga serta masyarakat. Masing-masing metode memiliki pendekatan berbeda dalam hal pengajaran dan pembelajaran seni di dalamnya. Secara keseluruhan, pendidikan seni berperan dalam pengembangan nilai dan watak bangsa, melibatkan tidak hanya aspek teknis tetapi juga nilai estetika dalam kemanusiaan. Pendidikan seni mengutamakan kepekaan rasa, kreativitas, dan pengembangan pribadi sebagai bagian dari pendidikan yang lebih luas. Ini mendukung pembentukan manusia yang utuh, yang berintegritas, serta berkontribusi pada identitas dan komunitas yang efektif dalam masyarakat. Oke, sekian dari pemahaman materi yang saya ketahui. Itu tadi hasil pemahaman saya mengenai paradigma pendidikan seni. Saya mohon maaf bila ada pemahaman yang kurang tepat ataupun kata-kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak.